Innalillahi. Ya, mudah-mudahan cepat sehat lagi ya doanya. Amin, Bu. Bu. Jadi pertemuan hari ini pertemuan yang keberapa ini? Ketiga ya? Iya, Bu. Kedua. 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 Ibu nggak lama mau kasih tugas, tapi untuk dikerjakan hari ini. Kesulitan nggak membuatkan tugasnya? Tapi nggak apa-apa. Ditulis tangan, kalau yang belum ada laptop. Ibu kasih informasi sedikit. Kan sekarang yang mahasantri itu belum ada jadwal wawancara ya. Nah, ditunggu sampai nanti ada jadwal wawancaranya. Bulan November, insya Allah ada mulai perkuliahan untuk yang mahasantri di double degree-nya di perguruan tinggi pilihan itu yang Unsia, insya Allah. Kemudian bulan November juga insya Allah ada pembagian laptop untuk anak-anak yang tergabung dalam mahasantri. Jadi Ibu informasikan lebih awal biar tidak terlalu terburu-buru untuk membeli laptop dan sebagainya, karena mahasantri insya Allah akan mendapatkan. Gitu. Kalau di kelas A ini kan ada yang bergabung dengan program kelas Sabtu ya, kelas karyawan. Nah, jadi di kelas ini berkumpul dua kelompok. Yang satu mahasantri, yang satu kelompoknya itu mahasiswa yang karyawan. Kemarin ditawarkan untuk belajar di kampus, tapi kebetulan beberapa dosen berhalangan, termasuk ibu, karena nggak mungkin mengajar full dengan suara begini kan agak berat ya. Jadi ibu sendiri membatalkan hari ini dan beberapa teman juga berhalangan hadir. Nanti diagendakan kembali untuk pertemuannya. Itu dimohonkan nanti teman-teman yang yang kelas karyawan itu bisa hadir, dan mahasantri juga yang dekat dengan kampus itu diupayakan hadir. Nah, teman-teman yang dekat dengan kampus pada umumnya yang ada di kelas A ini. Gitu. Itu informasi awal. Nah, kita lanjutkan bahasan kita dengan PPKN ya. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tujuan pendidikan kewarganegaraan. Kita membahas tentang visi misi. Ya, tentang visi misi
tentang visi misi ya pendidikan kewarganegaraan. Sambil ibu input. Wah, di mana itu yang rame di itunya? Di unmute. Itu yang rame di mana? Tolong di unmute. Mohon maaf Bu, pencet Bu. Baik. Ada keputusan Dirjen Dikti. Ya. Keputusan Dirjen Dikti nomor 43 tahun 2006. Bahwa PKN di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi. Ini untuk memantapkan kepribadian sebagai manusia yang seutuhnya. Karena disadari bahwa generasi muda itu memiliki visi intelektual. Visi intelektual itu visi yang dimiliki dengan tingkat kecerdasan. Jadi diharapkan dengan PKN yang disuguhkan kepada mahasiswa, ya, mahasiswa itu kan identik dengan generasi muda. Nah, dengan mata kuliah PKN ini diharapkan mahasiswa itu mengembangkan visi intelektualnya. Visi intelektual itu adalah visi kecerdasan, tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan ini kalau saudara pernah mendengar istilah IQ itu intelligent question. Itu merupakan tingkat kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Dan setiap manusia membawa tingkat atau level kecerdasan yang berbeda. Di antara kita memiliki tingkat level kecerdasan yang tidak sama, berbeda-beda. Satu mahasiswa, satu orang dengan orang yang berbeda, itu berbeda. Jangankan dengan orang lain, tingkatan atau level intelijen, IQ itu intelligent question, ya. Dan intelektual itu ditampakkan salah satunya dengan intelligent
itu sendiri. Nah, tingkat intelektual itu tingkat kecerdasan yang lebih mengarah kepada bentuk ilmu pengetahuan, sains, teknologi, ya, yang dimiliki oleh seseorang. Dan itu akan mempengaruhi kepada PD intelektual kita. Mahasiswa yang ada di kampung pun misalnya, belum tentu dia lebih rendah, karena dia akan memiliki tingkat kecerdasan dan dia juga dibarengi dengan apa namanya pengalaman-pengalaman ya dalam kehidupannya yang mengarah kepada psikomotoriknya. Kemudian dia juga memiliki sikap atau afektifnya dan dibantu dengan teknologi-teknologi yang dibantu dengan pengetahuan yang didapatkan oleh masyarakat yang di perkampungan kah, yang di desa kah, yang dimanapun, akhirnya itu akan mengasah kepada tingkat intelektual yang bagus. Jadi dari berbagai aspek, dari berbagai unsur, ya, manusia, generasi muda khususnya, mahasiswa khususnya, itu akan memiliki visi intelektual yang sama atau dasar yang sama, tapi akan menghasilkan yang berbeda tergantung dari tingkatan-tingkatan yang mempengaruhi kepada internalnya. Jadi pada umumnya, perkembangan yang dimiliki seseorang itu terdiri dari dua faktor. Faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik itu adalah faktor yang muncul dari dalam dirinya. Jadi seseorang akan memiliki tingkat intelektual yang bagus, nalar intelektual yang bagus, kalau di dalam dirinya punya modal yang bagus. Ada minat, ada motivasi yang dimilikinya. Dan kemudian, anak atau orang tersebut ditambah dengan tadi, pengetahuan dari luar, faktor eksternal, atau yang dikenal dengan faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik itu adalah faktor yang mempengaruhi dari luar diri orang itu. Kalau yang internal itu dari dirinya, dari jiwanya, dari otaknya, dari pengalaman kehidupan dirinya di dalam dirinya sendiri. Kalau faktor ekstrim adalah faktor yang muncul dari luar yang kemudian memberi pengaruh ke dalam dirinya. Itu faktor ekstrinsik. Misalnya, anak menjadi cerdas, daya intelektual, nalar intelektual kita menjadi bagus, itu tergantung dari luarnya, dari faktor X-nya. Keluarganya memberikan dukungan tidak? Dia bergaul dengan siapa? Ya kan? Terus di dalam keluarganya yang lain misalnya, atau dia sendiri melakukan kegiatan apa? Jadi ada faktor keluarganya, faktor masyarakatnya, faktor lingkungannya, ya. Nah, ini akan mempengaruhi kepada tingkatan intelektual orang masing-masing. Sama dengan faktor intelijen. Faktor intelijen. Anak yang cerdas, ya, anak yang cerdas di dalam anak yang cerdas jika tidak didukung dengan faktor kecerdasan itu kan dimiliki oleh anak secara internal. Tapi ketika kecerdasannya itu tidak apa namanya, tidak didukung oleh keluarganya, mau apa anak itu? Kan gitu. Bisa apa anak itu kalau orang tuanya tidak mendukung? Dia sekolah, misalnya, gurunya nggak ngerti kalau anak itu anak cerdas. Temennya juga artinya dia bergaul, bermain, gitu kan ya. Tapi anak yang cerdas itu akan memiliki karakter sendiri.
Dia karena dorongan intrinsiknya juga itu akan dominan. Nah, saya cuma ingin menarik itu kepada konsep yang tadi disebut dengan visi intelektual. Jadi generasi muda itu memiliki visi intelektual. Nah, visi intelektual yang dimiliki oleh generasi muda tergantung kepada intrinsiknya dan tergantung kepada ekstrinsiknya. Nah, gambaran yang tadi Ibu gambarkan itu adalah faktor di dalam diri orang dan faktor di luar diri orang itu sendiri. Memberikan pengaruh terhadap pembentukan dari visi intelektual yang ada pada generasi muda, yang ada pada mahasiswa. Jadi poin yang pertama, kenapa sih pendidikan kewarganegaraan itu harus diberikan kepada mahasiswa? Karena negara sedang percaya, kita sedang percaya, kalau generasi muda dengan faktor intelektualnya, dia akan mampu, gitu, mengolah ilmu yang dia dapatkan di perguruan tinggi untuk menjadi visi, untuk mengembangkan visi intelektualitas yang dimiliki generasi muda itu, bagaimana dia menjadi warga negara, gitu kan ya. Kan judulnya harus menjadi warga negara yang memiliki kompetensi yang baik untuk bisa menjadi warga negara yang baik, untuk menjadi bisa warga negara yang bertanggung jawab, untuk menjadi warga negara yang mengerti tentang hak dan kewajibannya. Itu. Yang kedua, ada visi religius. Jadi warga negara itu, setiap warga negara di Indonesia bukan cuma harus cerdas. Warga negara di Indonesia juga harus memiliki visi religiulitas, visi religius, visi keagamaan. Visi religi ini, visi keagamaan ini membantu sekali dalam pembentukan karakter bangsa. Setiap warga negara yang ada di Indonesia, kalau dia memiliki visi religius yang tinggi, dia akan mampu, lebih sangat mampu, ya, menjadikan dirinya bertanggung jawab. Jadi faktor intrinsik yang tadi Ibu sampaikan, itu bukan secara intrinsik, bukan dia cuma membawa. Intrinsik itu kan cenderung bawaan yang ada pada diri seseorang. Nah, kalau seseorang ada bawaan sebagai orang yang memiliki visi yang baik, maka unsur agama, unsur keagamaan itu juga akan mudah diserap. Dan kalau orang sudah di dalam dirinya, coba saudara bisa bayangkan, orang menjadi beragama itu hanya semata-mata intrinsik atau faktor ekstrinsik juga masuk. Kita menjadi orang yang beragama, apakah cukup mengandalkan faktor intrinsik saja? Tidak. Tidak, Ibu. Tidak. Ketika saudara menjadi santri, apakah menjadi santri untuk menjadi orang yang beragama itu hanya dipengaruhi oleh dirinya saja? Tidak. Oleh intrinsiknya saja? Tidak. Tidak. Faktor Iya. luar juga mempengaruhi. Justru yang dominan yang membentuk kepribadian kita, ya kan ya? Justru faktor dominan yang membantu kepribadian kita untuk memiliki jiwa beragama yang tinggi, itu kan ya? Jiwa beragama yang tinggi itu apa sih indikasinya? Apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Orang memiliki faktor intrinsik jiwa beragama ke dalam diri, di dalam diri, ya. Orang bisa memiliki jiwa beragama di dalam dirinya. Apa? Kan tadi udah dijawab. Tidak semata-mata dari intrinsik, tapi justru lebih banyak dari ekstrinsiknya.
Kalau Bapak Ibu hafal dengan hadis yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, kullu maulidin yuladu ala fitrah, gitu kan ya? Setiap orang yang dilahirkan itu dalam kondisi yang fitrah, gitu kan? Artinya faktor X itu lebih besar. Setiap anak yang lahir itu dalam kondisi yang fitrah. Nah, nanti kalau sudah kuliahnya ke semester sekian, saudara akan mendapatkan gambaran bahwa fitrah di sana itu adalah bukan cuma diartikan sebagai yang suci, bukan cuma diartikan itu, tapi fitrah itu diartikan dengan potensi. Setiap anak akan mengarah kepada dua potensi. Potensi baik dan potensi tidak baik. Potensi beragama dan potensi tidak beragama. Gitu kan? Tergantung siapa? Abawahu. Tergantung orang tuanya yang akan mengarahkan dia mau kepada arah yang baik atau tidak. Kan gitu. Jadi anak itu betul, sudah nggak usah didebat lagi. Anak yang lahir itu memang fitrah, memang suci. Tapi ini akan terarah menjadi dua potensi. Dia akan menjadi baik kalau bapak ibunya membawa baik, ya kan? Dia akan menjadi anak yang tidak baik kalau dibawanya ke tidak baik. Nah, ini artinya setiap orang yang terlahir akan memiliki dua potensi. Sekarang gambaran saya dengan aktualitas. Nah, sekarang visi religi. Menurut saudara, indikasi visi religi itu seperti apa yang dimiliki oleh manusia, oleh kita, oleh seseorang. Orang yang memiliki visi keagamaan yang tinggi, ya, itu cirinya apa? Indikasinya apa? Dia menjadi Taat, Bu. taat, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, gitu kan? Dia berbakti kepada orang tuanya, dia berbakti kepada negaranya, dia berbakti kepada bangsanya, kan gitu ya. Nah, ini indikasi-indikasi, ciri-ciri warga negara yang memiliki tingkat visi religi yang baik. Orang yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah, insya Allah dia pun akan baik kepada sesamanya. Artinya, sesama itu sudah tidak akan berbicara, kita orang Sunda, kita tidak bicara lagi sukuisme, kita orang Jawa Barat, tidak cuma ngomong, kan gitu. Ke siapapun akan baik. Ke orang Jawa Barat baik, ke orang Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai ke bangsa-bangsa yang lain juga sama. Sudah tidak lagi ya dibatasi dengan sukuis, dengan rasis, ya kan ya, sudah tidak dibatasi dengan itu. Apalagi saudara lebih memahami lagi nanti bahwa Allah memang menciptakan dunia manusia itu dengan berbeda-beda, ya, dengan apa? Dengan suku yang berbeda-beda, ya kan ya? Tapi Iya, Allah Bu. memang menciptakan perbedaan itu untuk apa? Wata'awanu 'alal birri wattaqwa. Kan gitu ya. Nah, itu kan udah masuk tuh ke ranahnya semuanya. Jadi, visi religi itu menjadi satu bagian. Di sini ada azan. Kita kita rehat dulu ya dengan azannya. Baik.
Iya, dilanjut ya sesaat. Jadi teman-teman, visi religi ini visi tingkat yang kalau menurut saya di Indonesia ini merupakan tingkat yang paling tinggi. Kita sebagai negara yang berideologi bangsanya Pancasila pun ternyata menyimpan konteks religiusitas itu nomor satu. Ya, betul yang pertama dengan tingkat intelektual. Artinya membutuhkan modal diri pribadi diri sendiri kita untuk memiliki intelijensi yang bagus untuk memahami semua hal. Tapi modal bagaimana kita bermasyarakat, bernegara, ya, hatta modal katakanlah secara global modal hidup di dunia ini pun jika tidak dengan tatanan atau tidak dengan visi religi, kita tidak akan menemukan banyak pemanfaatan. Terlebih buat agama-agama yang meyakinkan adanya hari akhir. Nanti juga Bapak Ibu akan sangat mengerti ada agama yang tidak percaya dengan hari akhir. Nah, notabene kita sebagai orang Muslim itu yang percaya dengan hari akhir, kita akan menjadikan kehidupan kita secara pribadi, sosial kita di rumah, di masyarakat, di keluarga kita, di masyarakat kita, hatta kita untuk berbangsa dan negara pun itu untuk visi bernegara, untuk visi religi. Ini saya pikir harus dinomorsatukan. Jadi tadi mengenal bangsa lain, saling menghormati, menghargai, kan gitu ya. Itu semuanya dengan visi agama. Jangan cuma dipandang dengan konteks Pancasilanya saja, kan gitu. Tapi pengamalan yang lebih maksimal, yang lebih yang lebih bermakna untuk menjadi nilai ibadah itu ketika kita melakukannya dengan visi religi. Yang selanjutnya berkeadaban. Intelektual, visi intelektual, religi, terus keberadaban. Kata adab ini kalau diartikan ke dalam bahasa kita, adab itu cenderung kepada tingkah laku, cenderung dengan etika, ya artinya ya sama dengan itu. Jadi kita juga menjadi warga negara, ya itu harus memiliki tingkat keberadaban yang tinggi. Saya memahami kalimat keberadaban berbeda dengan peradaban. Kalau peradaban itu identik dengan kata kemajuan. Peradaban. Tapi kalau keberadaban ini lebih kepada etika, moral bangsa Indonesia, moral kita sebagai warga negara. Selanjutnya, berkemanusiaan. Bahasa yang sering kali diungkapkan itu berperi kemanusiaan. Memiliki tenggang rasa, memiliki saling rasa menghormati dengan sesama. Ya kan ya? Nah kalau kita bicaranya Indonesia, kita dengan sesama bangsa di luar. Hatta tidak sama agamanya. Kan gitu. Jadi kalau kita melihat sisi ini, skupnya ada yang skupnya masuk ke dalam skup nasional,
dan mungkin internasional. Skup nasional itu saling sayang, menyayangi, saling hormat, menghormati, menghargai, ya, sesama bangsa Indonesia. Ikatan kita sebagai warga negara yang ada di dalam satu kenegaraan. Kita satu bangsa, bangsa Indonesia. Tapi apa hanya itu sekarang konteks perkemanusiaan kita, konteks berkemanusiaan kita hari ini? Fenomena apa coba? Yang hari ini kita dituntut sayang, ya, dituntut sayang, dituntut cinta, dituntut berkemanusiaan dengan orang luar negeri, ada kita hari ini? Ada enggak? Walaupun kita sedang ada di Indonesia, apa saudara tidak sedang tertarik dengan kisah-kisah manusia di luar sana? Di Anmut, Bu, ya. Kemana kita? Palestina, ya, dengan Palestina. Sesama mukmin di sana. Tapi juga saudara jangan membayangkan bahwa di Palestina itu semuanya muslim. Tapi ketika kita bicara kemanusiaan, ya, kemanusiaan, apalagi di Palestina yang mayoritas muslim, gitu kan? Walaupun dengan orang luar, agama luar pun, sisi kemanusiaan itu mesti ada, itu kan ya, mesti ada. Kalau sesama muslim itu pasti lebih tertarik lagi, lebih interest lagi kita, sisi kemanusiaan kita, gitu. Tapi dengan orang yang luar pun, yang berbeda agama, berbeda bangsa, nah itu harus dimunculkan sisi kemanusiaan itu. Itu sisi lain dari pola berkemanusiaan. Nah, karena bahasannya kita sedang on time ke dalam kewarganegaraan, maka warga negara yang sebentar ya, ada tamu. Maaf, ada tamu. Nah, karena cakupan kita sedang membahas tentang visi pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini ada muncul lagi dengan setelah keberadaban, berkemanusiaan, cinta tanah air dan bangsanya. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini disampaikan kepada mahasiswa wajib untuk mengenal tadi hak dan kewajiban kita, salah satunya supaya tertanam rasa cinta tanah air, ya, dan supaya tertanam juga cinta terhadap bangsanya. Nah, luar dari itu tadi, kita juga punya hak untuk mencintai sesama umat Islam, sesama manusia di luar negara ini. Tapi untuk memupuk rasa cinta di luar sana, maka kita harus selalu mencoba menanamkan yang terdekat dulu, bagaimanapun, dengan yang satu bangsa dulu, satu negara dulu di Indonesia ini, lalu kita kembangkan visi-visi yang tadi disebutkan, ya, visi dari pendidikan kewarganegaraan ini menjadi lebih luas lagi cakupannya, yang tidak cuma bicara di Indonesia. Sekarang misinya, bagaimana sih dalam konteks manajemen,
dalam bicara visi dengan bicara misi ini konteksnya manajemen. Ya, memanage diri kita, memanage satu ini tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi secara manajemen, pendidikan kewarganegaraan itu memiliki visi yang tadi disebutkan visinya. Ya. Visinya itu disebutkan merupakan sumber dan pedoman dalam mengembangkan penyelenggaraan program. Nanti saya kirim ya. Ini kebetulan sedang tidak connect. PowerPoint-nya lagi tidak connect, jadi tidak Ibu tayangkan, tapi nanti di grup Ibu kirimkan, ya. Ibu fotokan ininya apa bahasan-bahasannya. Nah, ini untuk pedoman mengembangkan menyelenggarakan program studi guna mengantarkan mahasiswa untuk memiliki tadi visi intelektual, religi dan seterusnya. Nah, yang sekarang akan dibahas itu misinya. Misi itu adalah cara. Misi itu adalah jalan ya untuk mencapai kepada visi. Visinya kan tadi supaya menjadi pedoman buat mahasiswa, buat generasi muda untuk memiliki untuk memiliki visi intelektual, untuk memiliki religius ya, visi religinya, keberadabannya, kemanusiaan, cinta tanah air kan gitu ya, cinta bangsa, negara. Nah, itu visinya. Nah, sekarang bagaimana si visi itu bisa dicapai? Visi itu bisa dicapai dengan misi-misi. Apa saja misinya? Nah, misinya itu untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya. Jadi pendidikan kewarganegaraan ini disampaikan untuk supaya semua generasi muda, mahasiswa, ya, memantapkan kepribadiannya, konsisten untuk mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi setiap warga negara harus mengerti tentang pendidikan kewarganegaraan. Itu yang visinya tadi dan misinya ini bahwa pendidikan kewarganegaraan disampaikan ke mahasiswa untuk dia mengerti tentang Pancasila. Bagaimana sih mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu? Pancasila jelas ada 5. Ya, setiap butir dari Pancasila, setiap sila memiliki banyak butir-butir. Dan butir-butir ini harus dipahami oleh setiap mahasiswa dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan mahasiswa. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang tadi kita bahas, ketuhanan yang Maha Esa. Wah, ini panjang. Yang penataran, yang khusus mempelajari Pancasila saja satu sila saja mungkin lebih dari sehari harus bahasannya. Sila ketuhanan Maha Esa. Orang Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Esa itu harus kasih tanda petik. Kenapa? Karena memahami Esa di Indonesia tidak sama. Ya kan? Kata orang Islam, Esa itu mutlak. Esa itu ya, Esa itu dalam surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dalam Islam. Lalu bagaimana Islam dalam Kristen? Nah, Esa dalam Kristen. Orang Kristen tidak sama memahami Esa. Ya kan? Dia punya penafsiran sendiri. Di dalam Katolik sama enggak? Tidak sama. Walaupun sama-sama dia menyembah 3 Tuhan.
walaupun dia menyembah uh, Allah Bapa, Putra Allah, Roh Kudus, gitu kan? Dia lalu yang 3 dibuat satu, satu dibuat yang satu pun 3. Nah itu memahaminya juga tidak sama antara Kristen dengan Katolik. Dalam Hindu beda, dalam Buddha juga beda. Jadi untuk mencerna satu sila saja itu membutuhkan pemahaman yang sangat luas. Itu Pak. Nah, sekarang kita yang sudah menjadi mukmin, yang sudah menjadi muslim, kita percaya dengan Islam, kita percaya apa yang diajarkan oleh Allah, apa yang kita yang sudah percaya yang apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad kepada kita. Nah, bagaimana implementasinya dalam ruang Indonesia? Bagaimana sila yang pertama ini diaplikasikan pada konteks ketuhanan yang Maha Esa? Itu. Nah, ini yang pertama. Terus untuk menanamkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air, ya. Untuk menumbuhkan, jadi pendidikan kewarganegaraan itu untuk menumbuhkan rasa cinta kebangsaan tadi yang disebutkan, ke sesama suku, ya, ke berbeda suku dan sebagainya. Terus cinta tanah air dan menguasai, menerapkan, mengembangkan iptek dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini misinya. Sebentar ya, waktunya udah habis nih. Terakhir, saya ingin menampilkan tujuan pendidikan kewarganegaraannya. Kalau tadi visinya, misinya, sekarang tujuan. Ya, menumbuhkan wawasan kesadaran bernegara. Jadi, tujuan pendidikan kewarganegaraan itu untuk bisa menumbuhkan wawasan kesadaran bernegara. Kita warga negara belajar tentang pendidikan kewarganegaraan supaya kita sangat mengerti tentang kewarganegaraan, tentang bagaimana cara bernegara. Kalau kita tidak pernah diajarkan, mungkin banyak yang enggan membuka buku, enggan membuka Google-nya, ya. Sekarang kita enak banget bisa buka AI ya, nanti cari e-book dan sebagainya, itu untuk supaya lebih dalam lagi mengerti. Kita juga diminta untuk bisa bersikap serta berperilaku ya untuk cinta kepada kebudayaan bangsa. Ini udah nggak bisa. Jadi untuk cinta kepada negara, pada bangsa dan kebudayaan yang dimilikinya. Baik, absensinya sudah disebar. Untuk pertemuan yang kedua ini, nanti Ibu akan memberikan tugas. Gak usah banyak-banyak, minta rangkuman dari perkuliahan yang pertama dan perkuliahan yang kedua. Ya, ditulis di kertas lembar, atau kalau mau ditik dari pengertian yang kemarin, yang pertama, yang kedua ini, dikirimkan masuk ke dalam email. Nanti Ibu kirim alamat emailnya. Sekarang silakan disiapkan dulu untuk tugasnya. Di pertemuan nanti pada akhirnya Ibu akan membagi kelompok supaya saudara juga tidak cuma mendengar, tapi juga bisa menyampaikan. Ya, untuk penulisan masih dibebaskan sampai saudara nanti mendapat ilmu teknik penulisan karya ilmiah. Ya, nanti bisa bagaimana cara membuat makalah. Kalau mau iseng-iseng cari di Google boleh. Membuat makalah, membuat jurnal, ya,
untuk bisa mempelajari lebih awal. Tapi nanti kita akan sengaja mungkinkah di semester 2 nanti ya untuk pembuatan makalah. Nah ini untuk saudara bisa lebih mengapresiasikan diri dengan karya-karya tulisnya. Ya, nanti lebih banyak inovasi, mungkin hasil berpikir, menganalisa ya tentang tulisan-tulisan itu bisa dengan tulisan lagi. Baik, karena waktunya juga udah habis, saudara harus istirahat, harus makan siang, harus sholat, ya. Silakan. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.